Bab 189. Menginap saja di sini. Pak Damar kembali mengulangi perkataannya. Kali ini diikuti kakinya yang melangkah ke dalam kamar. Lalu berhenti dengan jarak tak lebih dari 1 meter dari Pak Ardi yang nampak kikuk dan salah tingkah. "Bagaimana kabarmu, Di?" sapa Pak Damar pada menantunya tersebut. Bukannya menjawab, Pak Ardi justru tersungkur di dekat kaki Pak Damar. Ia mulai menangis. Menyesali semua kesalahan yang telah diperbuatnya hingga menghancurkan segalanya. "Maafkan aku, Pi. Maafkan aku. Selama ini aku sudah salah jalan. Tolong maafkan aku," kata Pak Ardi dengan suara bergetar. Tangannya memegang kaki Pak Damar penuh permohonan. Sejak peristiwa pengusiran dirinya dari rumah itu, Pak Ardi memang belum sempat meminta maaf langsung pada Pak Damar. Sebagai ayah dari wanita yang pernah dilukainya. Sekaligus bos perusahaan yang telah dirugikan dirinya. Dan kini, saat bertemu langsung, Pak Ardi memutuskan untuk meminta maaf dengan berani. "Aku tahu, Pi, kesalahanku teramat banyak dan fatal hingga tak layak untuk dimaafkan. Meski begitu, aku tetap ingin meminta maaf. Agar hatiku tak terlalu sesak lagi dihantui rasa bersalah," lanjut Pak Ardi masih dalam posisi berlutut. "Ardi, kamu apa-apaan? Gak seharusnya kamu seperti ini. Bangunlah." Pak Damar memegang kedua bahu Pak Ardi lalu membantunya untuk berdiri. "Tidak, Pi. Biarkan aku seperti ini. Bahkan meski dengan mencium kaki papi berkali-kali dan mencucinya pun, kesalahanku tak akan pernah termaafkan," balas Pak Ardi yang tak ingin mengangkat tubuhnya untuk berdiri. Lelaki yang masih tampan di usianya yang sudah melebihi setengah abad itu sadar, dirinya yang dulunya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, begitu diangkat dan ditinggikan derajatnya oleh Pak Damar. Diperlakukan layaknya anak sendiri, bukan sebatas menantu yang dibeda-bedakan. Namun, semua kebaikan dan kasih sayang tulus itu ia balas dengan pengkhianatan yang kejam. Bak air sefsu dibalas air tuba itu nyata adanya. "Bangunlah. Ayo, bangun." Sembari membungkuk, Pak Damar kembali meraih pundak Pak Ardi lalu menariknya dengan lebih keras. Hingga mau tak mau, ayah dari Davin itu akhirnya berdiri. Berhadap-hadapan langsung dengan Pak Damar. "Kamu tahu, Di. Awal mula mengetahui semuanya, papi begitu marah dan murka. Sakit hati, jangan ditanya lagi. Hingga papi tak lagi memikirkan apapun kecuali untuk membalaskan rasa sakit itu. Papi pikir, setelah membuatmu pergi begitu jauh, papi akan merasa puas. Setelah membuat hidupmu berantakan, papi akan merasa senang. Tapi nyatanya tidak. Papi tidak pernah merasa puas ataupun senang," ungkap Pak Damar diikuti helaan napas panjang. "Hari demi hari, papi selalu menunggumu pulang, berharap kamu datang dan meminta maaf. Tapi nyatanya kamu 59. Tak pernah datang, Di. Padahal dulu kamu selalu mengatakan bahwa papi adalah orang tuamu, bukan mertuamu. Dan kamu harus tahu, tak ada orang tua yang tidak pernah memaafkan anaknya sebesar apapun kesalahan itu," lanjut Pak Damar dengan pilu. "Maafkanlah aku, Pi. Maaf. Aku sama sekali tak memiliki keberanian untuk datang ke sini. Aku pikir papi begitu benci padaku. Aku pikir papi tak akan pernah mengizinkan aku untuk menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Aku takut malah membangkitkan kemurkaan papi. Makanya aku tak pernah berani muncul. Karena aku pikir, mungkin dengan menjauh keadaan akan lebih baik. Papi bisa hidup dengan tenang dan aku bisa menata kembali kehidupan yang sempat berantakan. Aku mengambil banyak pelajaran dari hal-hal yang telah aku lalui," timpal Pak Ardi tak kalah sendu. "Papi senang,
kamu sudah kembali seperti dulu. Tak segan mengakui kesalahan dan berkaca dari kesalahan tersebut. Semoga apa yang telah terjadi, membuatmu semakin hati-hati lagi dalam melangkah, timpal Pak Damar sembari menepuk pundak menantunya tersebut. Ingatlah, kita ini orang tua dari anak-anak kita, dari cucu kita. Kita harus jadi panutan yang baik bagi mereka, lanjut Pak Damar mengingatkan. Pak Ardi mengangguk mengerti. Makasih, Pi. Makasih, timpalnya dengan perasaan haru yang membuncah. Pak Damar mengangguk kecil sembari tersenyum. Menandakan kemarahannya itu perlahan sirna. Ia tahu, sebagai seorang manusia, tolk ada yang luput dari yang namanya salah dan hilaf. Tapi sebaik-baik orang adalah yang mau mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Pak Damar telah kehilangan anak angkat pertamanya yang pergi puluhan tahun lamanya. Dia juga telah kehilangan sang putri yang telah berpulang beberapa tahun lalu. Kini yang tersisa hanya Davin yang tak memiliki siapa-siapa lagi selain dirinya. Pak Damar berpikir, andai dia ditakdirkan untuk pergi dari dunia ini, tak ada lagi yang bisa dijadikan sandaran oleh Davin. Untuk itulah ia berbesar hati untuk melupakan kesalahan menantunya yang tak lain ayahnya Davin agar keluarganya kembali utuh dan tak tercerai-berai. Memang berat bagi seorang ayah untuk memaafkan seseorang yang telah melukai sang putri dengan begitu dalam. Namun kini semua telah berlalu. Waktunya ia melanjutkan hidup dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Tak ingin lagi ada konflik apapun apalagi di antara sesama keluarga. Ia bahkan tak segan menarik pelan tubuh Pak Ardi lalu merangkulnya sejenak. Papi tidak mungkin bisa berlama-lama membenci orang tua dari cucu dan cicit papi sendiri. Karena meski bagaimanapun, D4 Rah itu mengalir juga di dalam tubuh cucu dan cicitku, tukas Pak Damar seraya melepaskan rangkulannya. Terima kasih banyak, Pi. Aku gak tahu lagi harus mengatakan apa selain maaf dan terima kasih, balas Pak Ardi dengan kebahagiaan yang membuncah. Kebahagiaan itu bukan hanya dirasakan Pak Ardi, tapi juga Davin dan Ayu yang turut bahagia. Mata keduanya tak kalah berkaca-kaca dengan perasaan haru dan lega yang bercampur menjadi satu. Alhamdulillah ya, sayang, kata Davin begitu pelan. Lam meraih pinggang Ayu lalu mengecup kening istrinya itu. Iya, Mas. Kehadiran Syafia ternyata benar-benar menyatukan kembali keluarga ini. Semoga tetap akur sampai kapanpun ya, Mas, balas Ayu. Davin pun lekas mengaminkan doa baik yang terucap dari bibir sang istri. Ia lalu kembali fokus menatap ayah dan 60. Kakeknya yang mulai menghangat kembali. Ayo minum di teras. Mumpung belum terlalu malam. Masih ada waktu setengah jam lagi buat istirahat. Ajak Pak Damar pada Pak Ardi. Boleh, Pi. Aku juga kangen ngobrol-ngobrol sama Papi, balas Pak Ardi. Lama-kelamaan di sini juga, kasihan Ayu mau istirahat. Iya ga, Vin? Lanjut Pak Ardi. Iya, Pak. Kasihan Ayu memang kurang istirahat. Apalagi kalau malam. Syafia malah sering kebangun daripada siang, jawab Davin. Kamu ikut bangun juga. Jangan biarkan istrimu begadang sendirian. Ikut cek juga, bayi terbangun atau menangis itu gak melulu haus. Bisa jadi buang air besar atau buang air kecil. Bisa jadi juga karena ada yang gatal, beber Pak Damar. Terus gimana caranya tahu bayi itu menangis bukan haus tapi karena sebab lain? Tanya Davin garuk-garuk kepala. Mana kakek tahu, balas Pak Damar. Papa juga sama tidak tahu. Pak Ardi ikut menimpali lalu keduanya tergelak bersamaan. Sudah ah. Biarkan Davin sibuk dengan tanggung jawabnya sebagai ayah baru. Ayo kita keluar.
ajak Pak Damar pada Pak Ardi. Sepasang lelaki berbeda generasi itu berjalan bersisian keluar dari kamar lalu menuju ke teras. Mencari angin segar sambil berbincang hangat. Momen yang sudah begitu lama tak pernah lagi mereka lalui. Meski kecanggungan itu masih nampak di antara kedua lelaki yang sempat berseteru tersebut, tapi keduanya begitu pandai menutupinya. Hingga mereka terlihat seolah sepasang menantu dan mertua yang baik-baik saja. Rayhan, panggil Pak Damar sambil melambaikan tangannya. Tolong bilangin sama Umi untuk membuatkan 2 cangkir deh, lanjut Pak Damar saat Rayhan sampai di hadapannya. Baik, Tuan. Sahut Rayhan lalu lekas berbalik dan berjalan menuju belakang. Sementara Pak Damar dan Pak Ardi melanjutkan perbincangan. Meski keduanya nampak bingung harus membahas apa. Jadi bagaimana? Usaha apa yang kamu tekuni di kampung? Tanya Pak Damar akhirnya. Ia ingin tahu perjuangan Pak Ardi setelah lepas darinya. Awalnya bekerja serabutan, tapi sudah beberapa bulan ini mulai memberanikan diri membuka toko alat-alat pertanian seperti pupuk dan lain-lain. Kebetulan Santi memberiku modal sisa warisan ibu. Alhamdulillah ternyata cocok soalnya di sana belum ada toko pertanian. Yang semula isi tokonya seadanya, sekarang sudah mulai penuh dan banyak pelanggan, ungkap Pak Ardi. Meski masih merintis, tapi Pak Ardi begitu bangga bisa berdiri sendiri tanpa sokongan orang lain. Ia benar-benar dari nol mengelola usahanya itu. Hebat. Papi tahu kamu bukan orang yang gampang menyerah. Jiwa bisnismu itu tetap ada dimanapun dan kapanpun, timpal Pak Damar. 61. Ini semua berkat gemblengan Papi selama ini, balas Pak Ardi. Berkat kerja kerasmu juga, timpal Pak Damar cepat. Perbincangan keduanya sempat terhenti kala mereka mendengar suara derap langkah lalu muncullah Umi Aminah yang membawa nampan berisi 2 cangkir teh manis. Permisi, Tuan. Silakan tehnya, kata Umi Aminah seraya meletakkan cangkir itu di hadapan Pak Damar dan Pak Ardi. Terima kasih, Umi, kata Pak Damar. Oh, iya. Perkenalkan. Ini papanya Davin, baru datang dari luar kota, lanjut Pak Damar. Umi Aminah, Tuan. Asisten baru di rumah ini, tutur Umi Aminah sembari menangkupkan kedua tangannya sebagai ganti bersalaman. Ardi Mahesa, papanya Davin, timpal Pak Ardi. Kalau begitu saya permisi, Tuan. Mari. Umi Aminah lekas berbalik dan kembali ke dalam rumah. Ibunya Rayhan, kata Pak Damar. Oh, itu ibunya Rayhan ya. Timpal Pak Ardi manggut-manggut. Tapi, apa perasaanku saja ya? Tiap melihat Rayhan, wajahnya itu seperti tidak asing, lanjut Pak Ardi dengan kening berkerut. Pemikiran yang sama, balas Pak Damar. Keduanya pun melanjutkan ngobrol ngalor ngidul, membicarakan apa saja seolah melepas rindu setelah sekian lama terlibat konflik. Namun, waktu yang terus berputar, membuat keduanya harus segera mengakhiri obrolan itu karena waktu istirahat Pak Damar telah tiba. Kalau Davin tahu, dia bisa ngomel panjang kali lebar kayak emak-emak, kata Pak Damar sambil bangun dari kursinya. Kamu juga istirahatlah. Pasti lelah setelah perjalanan jauh. Kamarmu masih yang lama. Belum ada yang pernah menempatinya, lanjut Pak Damar seraya berbalik lalu masuk ke dalam rumah. Pak Ardi sempat termangu mendengar penuturan tersebut. Keberadaannya di rumah itu benar-benar tak pernah dilupakan. Terbukti dengan kamar yang sampai detik itu masih diperuntukkan untuknya. Dengan perasaan haru, ia berjalan menuju kamar tersebut. Segala kenangan dan berbagai momen kembali terbayang di benaknya kala kakinya memasuki kamar. Tak banyak yang berubah. Letak perabotan masih sama.
Hanya saja, ruangan yang dulunya dipenuhi oleh foto Rika, kini tak tersisa satupun. Diganti dengan foto Dina, mendiang istrinya. Bak sebuah mimpi yang sulit diraih, Pak Ardi akhirnya bisa merasakan kembali hangatnya tempat tidur yang sudah berbulan-bulan lamanya ia tinggalkan. Malam ini adalah malam kedua Davin dan Ayu menjadi sepasang orang tua. Keduanya sempat tertidur sebentar saat suara tangisan Syafia yang menggema membangunkan keduanya. Kayaknya haus, sayang, kata Davin dengan mata teramat berat. 62. Tolong ambilkan, Mas. Pinta Ayu sembari beringsut duduk bersandar di kepala tempat tidur. Bersiap menaifsui putrinya itu. Hati-hati, lanjut Ayu mengingatkan begitu Davin meletakkan bayi merah itu di pangkuannya. Ayu yang memang belum mahir mengasihi, memilih posisi duduk setiap menaifsui putrinya itu. Menurutnya itu posisi paling aman meski harus sambil menahan kantuk. Tangis bayi berusia 2 hari itu mulai berhenti saat menemukan sumber kehidupannya. Bermenit-menit lamanya mulutnya yang mungil menyedot stok ASI di ibunya. Hingga akhirnya ia melepaskan sendiri setelah dirasa kenyang. Davin pun kembali meletakkan putrinya itu ke dalam box bayi tapi malah kembali menangis. Ia tiba-tiba teringat perkataan Pak Damar tadi saat mengatakan kalau bayi menangis itu belum tentu lapar dan haus. Coba cek pokoknya, Mas. Barangkali basah, kata Ayu sembari berbaring kembali. Matanya sudah tak kuat lagi sekedar untuk dibuka saking mengantuk. Melihat kondisi sang istri, mau tidak mau, Davin pun turun tangan sendiri. Ia membuka popok bayinya itu lalu mengeceknya. Ternyata gumamnya sambil menarik popok itu dengan pelan-pelan dan hati-hati. Satu tangannya juga digunakan untuk menutup hidungnya sendiri. Meski awalnya merasa jijik, tapi Davin membersihkan area bawah bayinya itu dengan tisu basah sampai dirasa benar-benar bersih. Setelahnya, ia memasang popok yang baru. Tidurlah, cantik. Papamu juga mau tidur, kata Davin sembari menguap. Bayi perempuan itu memang berhasil kembali tertidur, tapi hanya bertahan 2 jam lamanya. Karena setiap 2 atau 3 jam sekali, dia kembali terbangun untuk menaifsu. Sampai kapan bayi akan sering terbangun, sayang? Tanya Davin kala menemani Ayu yang sedang menaifsui kembali sang putri untuk yang kesekian kalinya di malam ini. Kurang tahu, Mas. Sampai agak besar mungkin. Soalnya bayi kan memang harus disefsui per 2 atau 3 jam sekali, jawab Ayu yang baru pertama kali merasakan momen berharga itu. Ya Allah, aku pikir perjuangan berat seorang ibu berhenti sampai melahirkan. Ternyata malah semakin berat setelah anaknya lahir. Jadi merasa bersalah sama mama karena dulu kadang berani melawan, tutur Davin dengan sisa kantuknya. Pintu maaf seorang ibu akan selalu terbuka lebar untuk anaknya, timpal Ayu. Kamu benar, sayang. Dan aku bersyukur bisa menyaksikan istriku ini melahirkan secara langsung. Bisa menemanimu begadang seperti ini. Jadi aku bisa berpikir 1000 kali untuk menyakiti wanita hebat yang sudah mengorbankan banyak hal untukku dan keluargaku, timpal Davin. Tapi kalau sudah mulai masuk kerja lagi, jangan sering-sering ikut begadang. Nanti ngantuk di kantor. Kalau aku kan bisa tidur siangnya, balas Ayu khawatir. Siap nyonya bos. Kelakar Davin sembari tersenyum lebar. 63. Malam hari yang biasanya sunyi sepi kini berubah menjadi hangat dan penuh cinta. Sama-sama kompak merawat buah hati mereka tanpa mengandalkan satu sama lain. Meski malamnya kurang tidur, tapi Ayu tetap bangun di pagi hari. Apalagi kini keluarganya sedang berkumpul di sana hingga membuat suasana begitu ramai dan riuh.
Setelah merapikan penampilannya yang sedikit berantakan, Ayu keluar kamar dengan begitu hati-hati. Ia juga ingin menghampiri Umi Aminah untuk meminta bantuan untuk menjemur Syafia sesuai perintah dokter. Loh, Rai, mau kemana? Pagi-pagi gini sudah siap-siap, tanya Ayu saat melihat Raya sedang berdandan di kamarnya. Mau ke kampus, Mbak. Ada kuliah pagi, jawab Raya yang sedang memoles pipinya tipis-tipis. Mau naik apa? Kamu kan gak bawa motor, tanya Ayu lagi. Gampang, Mbak. Naik angkot atau naik Grab nanti di depan, jawab Raya nampak santai. Naik angkot itu jauh, harus jalan dulu ke jalan raya. Minta diantar Raihan aja ya, mumpung kakek gak ada kegiatan kemana-mana, usul Ayu. Gak usah, Mbak. Aku gak enak ngerepotin dia, tolak Raya buru-buru. Gak enak kenapa, orang nganterin doang. Lagian Raihan juga gak akan keberatan, timpal Ayu. Sudah, biar Mbak yang ngomong langsung, lanjut Ayu sambil berlalu dari ambang pintu kamar tersebut. Raya hanya bisa pasrah. Ia pun melanjutkan berdandan dan tinggal mengenakan jilbab yang membungkus rambut hitamnya. 64. Sejak pagi buta, setelah para penghuni rumah sudah menyelesaikan salat subuh masing-masing, kediaman Pak Damar memang sudah riuh. Hampir semuanya keluar dari kamarnya dan mencari aktivitas meski berbeda-beda setiap orangnya. Seperti halnya Bu Ratih. Wanita parubaya itu memilih untuk ke dapur, membantu asisten rumah tangga untuk menyiapkan sarapan. Meski hanya tamu tapi ia tak ingin berleha-leha dan berpangku tangan. Ya ampun, Bu. Ibu tamu loh di sini. Lebih baik tunggu saja, gak perlu repot-repot turun ke dapur seperti ini, kata Mbok Sumi tak enak. Iya, Bu, benar. Ibu duduk saja. Umi Aminah turut mengamini. Gak apa-apa. Saya juga bingung mau ngapain soalnya. Mau ke kamar Ayu, takutnya dia belum bangun. Soalnya Nak Davin juga belum kelihatan keluar kamar, balas Bu Ratih. Baik kalau gitu. Tapi Bu Ratih bantu yang ringan-ringan aja, ya. Gak enak soalnya. Timpal Mbok Sumi. Mangga, Mbok. Yang penting ada kegiatan, sahut Bu Ratih tersenyum. Itu mau bikin apa, Umi? Lanjut Bu Ratih menatap Umi Aminah yang sedang membuat adonan tepung terigu. Mau bikin pisang goreng. Lumayan buat kudapan sebelum sarapan. Soalnya banyak tamu, ada keluarga Mbak Ayu, ada ayahnya Tuan Davin juga. Pasti sebentar lagi mereka minum bersama, jawab Umi Aminah. Oh, tamu yang semalam, beneran Pak Ardi ya? Nginap berarti? Tanya Bu Ratih penasaran. Iya. Soalnya saya tadi sempat lihat beliau sekelebat pas keluar dari kamarnya, jawab Umi Aminah. Bu Ratih manggut-manggut pelan. Senyumnya pun tersungging tipis mengetahui jika keluarga Pak Damar ternyata baik-baik saja. Tak ada konflik dan kerenggangan apapun. Ketiga wanita yang usianya tak lagi muda itu pun sibuk dengan pegangannya masing-masing. Umi Aminah menggoreng pisang, Bu Ratih memotong sayuran dan Mbok Sumi memasak aneka hidangan untuk sarapan. Sementara para lelaki, baru keluar dari kamarnya masing-masing saat pagi mulai menyapa. Kala hari sedikit terang meski matahari masih malu-malu untuk muncul. Masya Allah Pak Ardi di sini juga. Sapa Pak Lukman saat ia baru berpapasan dengan besannya itu. Ia mengulurkan tangan ramah dengan badan sedikit membungkuk. Masya Allah, Pak Besan juga di sini. Baru tahu saya. Maklum, semalam memang datangnya lumayan malam. Tapi gak apa-apa. Karena sekarang kita bisa kumpul bersama berkat kelahiran cucu kita,
balas Pak Ardi sambil menyalami Pak Lukman lalu merangkulnya sekejap. Iya Pak Ardi. Alhamdulillah. Insya Allah kelahiran cucu kita membawa banyak kebahagiaan dan kebaikan untuk keluarga kita, timpal Pak Lukman penuh harapan. Amin. Pak Ardi menyahut pendek. Mari ke taman. Sambil menunggu matahari muncul, lanjutnya seraya. 65. Merangkul Pak Lukman dan mengajaknya berjalan bersamaan. Pak Lukman mengayunkan kakinya mengikuti langkah besannya itu. Dalam hatinya ia sungguh merasa beruntung dipersatukan dengan keluarga Adiputra yang memperlakukan mereka dengan baik tanpa memandang status harta dan kasta. Meski Pak Lukman pun heran dengan sikap Pak Ardi yang jauh lebih hangat dan ramah daripada dulu-dulu. Saat keduanya sampai di taman belakang, lelaki yang usianya tak beda jauh itu sama-sama tersenyum saat melihat keberadaan Pak Damar yang ternyata sudah ada di sana lebih dulu. Duduk di salah satu kursi taman dengan koran di tangannya dan kacamata yang bertengger di matanya yang penglihatannya tak sejernih dulu. Melihat kedatangan Pak Ardi dan Pak Lukman, Pak Damar gegas meletakkan korannya. Senyumnya terbit begitu lebar menyapa kedua lelaki yang usianya jauh di bawah dirinya itu. Mari duduk Pak Besan, kita berjemur bareng. Ajak Pak Damar antusias. Sudah pada ngopi. Lanjutnya saat Pak Ardi dan Pak Lukman sudah sama-sama duduk. Belum, Pi. Nantilah gampang. Jawab Pak Ardi dengan senyumnya. Berada kembali di lingkungan rumah itu, masih terasa bagai mimpi baginya. Apalagi bisa kembali berkomunikasi dengan Pak Damar. Sosok mertua serasa orang tua sendiri yang kebaikannya begitu tulus. Sejujurnya, diperlakukan sebaik itu setelah melakukan kesalahan besar membuat ia kian merasa bersalah dan menyesal. Namun, tak ada yang bisa ia lakukan kecuali memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Baiklah. Kita ngobrol-ngobrol saja dulu kalau gitu, balas Pak Damar. Ketiganya pun mengobrol ringan. Sesekali diselingi canda tawa yang membuat suasana kian hangat dan dekat. Obrolan mereka pun sempat terhenti saat Umi Aminah datang dan meletakkan sepiring pisang goreng yang masih mengepul. Silahkan, Tuan, katanya sopan. Terima kasih, Umi. Sekalian tolong buatkan kopi untuk ayahnya Davin dan ayahnya Ayu, ya. Kalau buat saya, saja. Jangan lupa gulanya pakai yang rendah gula, pinta Pak Damar. Baik, Tuan. Umi Aminah menyahut dengan kepala tetap menunduk. Lapun buru-buru berbalik lalu berjalan cepat kembali ke dapur. Wah, lagi kumpul nih. Gak ngajak-ngajak. Davin yang baru muncul langsung bergabung dan duduk di kursi kosong. Ila menatap seluruh anggota keluarganya itu dengan perasaan bahagia dan haru. Gimana semalam anakmu, Vin? Ngajak begadang gak? Tanya Pak Damar. Lumayan, Kek. Sering bangun, jadinya Davin sama Ayu sering kebangun juga. Hauslah, elah, popok penuhlah. Pokoknya ini mata sampai lengket banget kayak lem pas subuh tadi. Makanya tidur lagi meski cuma satu zaman, jawab Davin. Itulah perjuangan menjadi orang tua. Tapi itu belum ada apa-apanya. Bayi baru lahir memang biasanya masih banyak tidurnya. Nanti lihat, beberapa hari atau minggu ke depan. Biasanya bayi akan mengalami fase rewel. Malam susah tidur, siang kadang baru tidur. Gak mau diletakkan di kasur tapi maunya digendong terus. Kerjanya nangis terus. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Gedean dikit makin harus ekstra diawasi apalagi kalau lagi belajar jalan.
Pokoknya perjuangannya masih panjang sampai anak kita nanti tumbuh dewasa. Itu pun harus tetap di bawah pengawasan orang tua, timpal Pak Damnar panjang lebar. 66. Masya Allah, luar biasa sekali memang ya perjuangan dan pengorbanan orang tua. Mulai dari waktu, tenaga, hati, pikiran, dan materi. Gak heran kenapa beriman kepada Allah sering disandingkan dengan berbakti kepada orang tua, timpal Davin yang begitu terharu dengan tugas dan tanggung jawab barunya yang begitu besar. Ya begitulah. Pesan kakek, jadilah contoh terbaik untuk anak-anakmu. Karena setiap anak itu terlahir suci bak kertas putih yang tanpa noda. Dan anak-anak itu adalah sosok peniru ulung dari apa yang dilihat di sekelilingnya, balas Pak Damar bijak.